Tolong-menolong adalah soal yang pelik dan tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi kalau pernah terjadi konflik, orang biasanya tidak lagi dengan spontan saling membantu atau saling menolong. Sudah terlanjur ada a priori. Ketika penilaian dan stigma makin menentukan kebersamaan, kita pun menjadi makin sulit untuk percaya satu sama lain. Pengalaman kita menunjukkan hal itu. Meskipun saling mengenal, tetapi masih ada gengsi untuk minta tolong atau berat hati untuk membantu. Dan ketika seseorang yang kita kenal mungkin menceritakan masalah dan kesulitannya, barangkali timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang diharapkannya dari saya? Pertanyaan ini juga muncul dari penilaian kita. Prasangka ternyata bisa mempengaruhi kehidupan dalam keluarga kita dan juga di dalam pelayanan, sehingga menimbulkan keengganan atau bahkan ketakutan satu sama lain. Kalau kita sampai tidak berani minta bantuan kepada saudara kita sendiri atau kepada sesama pelayan, hal itu menjadi tanda bahaya dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudari, dalam situasi yang sesulit apapun, Tuhan pasti menolong dan menunjukkan jalan. Namun yang seringkali tidak kita lihat ialah cara Tuhan untuk memberikan pertolongan. Karena cara Tuhan kerap kali tidak seperti yang kita harapkan. Dan bisa jadi Tuhan mau menantang dan mendewasakan iman kita. Dalam Injil yang baru kita dengar, sesudah memberi makan banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh banyak orang itu pulang. Ia pun berdoa seorang diri di atas bukit. Sedangkan perahu para muridnya diombang-ambingkan gelombang. Pengalaman itu akan menguji pengenalan dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan memang benar, ketika Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, reaksi mereka adalah mengira Yesus hantu. Cara Yesus datang kepada mereka memang mengejutkan, tetapi seharusnya relasi dan kedekatan para murid dengannya membantu mereka untuk segera mengenali bahwa itu adalah Yesus. Oleh karena bukan kedekatan tetapi kepanikan yang menguasai mereka, akhirnya mereka berteriak-teriak karena takut. Lalu setelah Yesus menyapa dan meyakinkan mereka, ternyata Petrus masih ragu dan ia mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan pada saat itu Yesus menantang imannya. Petrus berjalan di atas air dan mulai mendapatkan Yesus. Tetapi ketika tiupan angin membuatnya takut, ia mulai tenggelam. Yesus menunggu, dan Yesus menunggu sampai Petrus berseru minta tolong. Lalu ia segera mengulurkan tangannya kepada Petrus. Kebimbangan ternyata bisa muncul dalam hati seseorang yang sudah beriman sekalipun. Ada kalanya hal itu semata-mata dipicu oleh rasa takut yang dibiarkan menguasai pikiran seseorang. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi dipikirkan bisa membuat kita bimbang. Saudara-saudari, dalam keseharian acap kali orang bersikap berdasarkan prasangka. Tentu saja tidak ada orang yang senang ketika ia dikatakan berprasangka.
Dalih yang diungkapkan selalu terdengar baik, yaitu bahwa sikapnya itu sudah apa adanya. Tetapi dalam kenyataan kita bisa mengamati sendiri. Bagaimana kalau orang terus-menerus menghindari tiap kali berpapasan dengan kita? Mengapa orang takut menyapa kita, padahal kita tidak memarahi siapapun? Dari mana rasa takut dan enggan itu? Kalau ada ungkapan malas berbasa-basi dengan seseorang, sebetulnya hal itu sudah menunjukkan suatu prasangka. Padahal suka tidak suka, kebersamaan kita dengan sesama adalah tempat bagi Tuhan untuk hadir dan mengulurkan tangannya kepada kita. Sayangnya, rahmat dan bantuan Tuhan itu tidak kita alami hanya karena pikiran kita dikuasai oleh prasangka. Kita beranggapan tidak mungkin Tuhan menolong lewat orang-orang yang tidak kita sukai. Tetapi bagaimana kalau itu justru merupakan cara Tuhan? Dalam kitab pertama Raja-Raja yang adalah bacaan pertama hari ini, dikisahkan bagaimana Elia berusaha menemukan kehadiran Tuhan dalam kejadian-kejadian alam. Ketika angin yang besar dan kuat membelah gunung, Tuhan tidak ada di sana. Begitu juga ketika datang gempa dan api, Tuhan tidak ada di dalamnya. Tetapi ketika datang bunyi angin sepoi-sepoi basah, Elia langsung menyelubungi mukanya karena Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan manakala itu terjadi, hendaknya kita percaya dan menyambut Dia dengan pantas. Kepekaan kita menangkap kehadiran Tuhan itu muncul dari kedekatan relasi kita sendiri dengan Tuhan tiap hari. Kita tidak akan salah mengenali wajah Tuhan, asalkan mau melepaskan pemikiran dan prasangka kita masing-masing. Saudara-saudari, bagaimana kalau Tuhan mengulurkan tangannya dengan cara dan melalui orang-orang yang tidak kita harapkan? Tanggapan kita mestinya ialah segera mengenali Dia di dalam angin sepoi-sepoi basah yang tidak kita duga, dan menanggalkan prasangka yang selama ini membuat kita bimbang. Yesus sudah siap mengulurkan tangan pada saat Petrus mulai tenggelam, tetapi Petrus harus belajar mengalahkan ketakutannya dan minta tolong. Kita pun jangan dikuasai oleh kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi, sebab hal itu hanya akan membuat kita merasa bimbang. Semoga relasi kita tetap dekat dengan Tuhan, supaya mampu mengenali Dia dalam tiap kejadian dan mengalami pertolongannya yang sangat kita butuhkan.